Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi Rahadian dengan NIM 2410606031. Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Izin untuk menjelaskan program yang saya buat, yaitu sistem kasir minimarket. Saya menamai sistem kasir minimarket Tekdus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang pertama, saya membuat fungsi dengan sapa kasir dan diisikan dengan nama yang telah diinputkan nanti di program utama. Halo nama, selamat bekerja di minimarket Tekdus UIN Sunan Kalijaga, tinggal pakai print saja. Lalu saya juga di sini membuat dictionary daftar barang dengan kuncinya itu kode dan value-nya ada nama dan harga. Contoh, 001 adalah kode dan ini menjadi kunci. Titik 2 dengan value-nya terdiri dari nama, itu misal 01 namanya dari deterjen, nah harganya 15.500. Nah, ini menjadi value-nya. Seterusnya sampai 010. Selanjutnya saya juga membuat fungsi tampilan daftar barang untuk menampilkan daftar barang apa saja yang ada di minimarket ini. Print judulnya dulu, lalu saya menggunakan for loop untuk print-nya. Nah, berisikan kode info dalam barang dengan items-nya. Print kode yang pertama berarti ditampilkan kodenya, terus infonya terdiri dari nama dan harga. Jangan lupa untuk diatur seperti namanya ini jadi teksnya rata kiri dan 22 karakter. Jadi nanti bakal serentak semuanya kelihatan rapi. Nah, untuk info harganya ini menggunakan rupiah dan komanya diganti menjadi titik. Jadi nanti akan muncul kode, nama, dan harganya. Selanjutnya saya juga menggunakan fungsi diskon yang kemarin dengan contoh if total lebih dari 70.000 maka akan mendapatkan diskon 10%, begitu seterusnya sampai tidak mendapatkan diskon atau kurang dari 30.000. Selanjutnya saya juga menggunakan fungsi format rupiah supaya apabila ingin menginputkan harga jadi kelihatan ada rupiahnya dan ada titiknya. Jangan lupa diganti komanya menjadi titik. Nah, nanti akan kelihatan lebih rapi atau harganya akan ada muncul format rupiahnya. Seterusnya saya juga menggunakan fungsi cetak nota dengan parameter pelanggan, keranjang, total, diskon, total bayar, dan kembalian. Saya langsung aja print judulnya, terus garisnya, terus berisi namanya, jenis kelamin, umur pembayaran dengan parameternya pelanggan. Nah, pelanggan ini salah satu dictionary yang berisi nama, jenis kelamin, umur, pembayaran. Nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, seterusnya saya juga memprintkan daftar belanjanya apa saja dengan saya membuat variabel total barang yang sama dengan jumlah dari item yang telah dibeli oleh pelanggan yang telah dimasukkan dalam keranjang. Nah, setelah itu saya print jumlah barang sama dengan variabel total barangnya, nanti akan muncul. Seterusnya saya juga membuat for item dalam keranjang apabila ingin menampilkan barang apa saja yang telah dibeli oleh pelanggan. Dengan memunculkan item yang berisi nama dikali jumlah dan sama dengan subtotalnya atau per satu barangnya itu, misal namanya ini daya deterjen dikali 3, daya deterjen harganya 18.000 berarti 18 kali 3, jadi nanti akan muncul subtotalnya. Seterusnya saya membuat print total belanjanya dengan format rupiah yang tadi sudah dibuat ini fungsinya. Terus masukkan saja parameter totalnya, terus diskon dikali 100 dan diubah ke integer, seterusnya sampai kembalian. Kembalian ini berisi parameter kembalian dan menggunakan format rupiah supaya kelihatan lebih rapi. Lalu saya juga memberi subjudul terakhir, yaitu terima kasih telah berbelanja di minimarket. Nah, langsung ke program utama.
yaitu print sistem kasir minimarket. Nah, saya ingin menggunakan nama saya sebagai kasirnya. Jadi nanti akan muncul Halo Gazi, selamat bekerja di minimarket Tekdus UIN Sunan Kalijaga. Terus saya juga menggunakan while loop. Nah, nanti akan saya inputkan sendiri yaitu namanya, jenis kelamin, umur, dan pembayaran. Nah, saya juga membuat dictionary pelanggan untuk yang tadi, untuk nota yang berisi identitas pelanggannya tersebut. Nah, saya juga membuat list keranjang yang masih kosong. Nanti akan saya isikan menggunakan append dan totalnya juga masih kosong. Lalu saya juga menggunakan while loop lagi dengan tampilan daftar barangnya dipanggil fungsinya, lalu kodenya diinput apabila menginputkan 00 berarti untuk selesai. Nah, saya juga membuat jika kode barang tidak ditemukan maka transaksi batal. Selanjutnya saya juga menggunakan variabel info, nama barang dan harga. Nah, info ini tadi untuk yang ini. Nah, ini. Jadi tinggal dibuat. Berarti nama barang akan berisi info dengan namanya saja. Kalau harga berarti untuk harga. Selanjutnya saya juga menggunakan block try untuk masukkan jumlah barang yang ingin dibeli berapa. Dan jika tidak memasukkannya dengan angka, maka akan continue dan harus memasukkan jumlah sampai operator menginputkan angka. Untuk subtotal itu merupakan harga dikali jumlah. Nah, keranjang titik append ini berisi nama barang, jumlah, dan subtotalnya. Nah, untuk total merupakan tambahan dari keseluruhan subtotal. Selanjutnya, jika tidak ada keranjang, jika keranjangnya kosong, maka transaksi akan dibatalkan juga. Saya juga di sini menginputkan, dan jika transaksi tidak batal, maka akan membuat diskon, hitung diskon total. Ini memanggil fungsi yang di atas. Total bayar sama dengan total dikurang total dikali diskon, dan lupa diubah ke integer. Lalu input uang bayar. Nah, bayarnya berapa pelanggannya. Jika bayar kurang dari total bayar, maka uang tidak cukup. Coba lagi. Seterusnya sampai si pelanggannya itu membayar dengan uang yang cukup. Nah, apabila tidak memasukkan angka, tapi memasukkan huruf, maka akan muncul masukkan angka yang valid. Dan kembalian sama dengan bayar dikurang total kali bayar. Dan jangan lupa untuk memanggil fungsi cetak nota yang berisi parameter ini. Lanjut, jika ingin melanjutkan transaksi, maka ketik ya, dan jika tidak selain mengetiknya, maka program kasir akan selesai dan akan muncul sampai jumpa. Program kasir selesai sampai jumpa. Dan kita coba lanjut saja langsung. Kita hapus dulu ya. Dari Nah, misal masukkan nama pelanggannya Putri P12 cash. Misal operatornya salah memasukkan kode 00 012. Nah, maka transaksi akan dibatalkan dan operator hasil output akan menanyakan lanjutkan transaksi iya atau tidak. Misal iya, maka akan mulai dari awal itu masukkan nama pelanggan. Misal namanya jangan gaji Putri lagi. Saya dia udah tadi ada kesalahan. Terus, nah, misal dia mau beli barang susu UHT 3. Mau beli batik Auka 10. Mau beli Silver Queen 2. Udah.
Misal dia uang 120. Nah, ini akan muncul informasi dari pembayaran si pelanggannya, namanya, identitasnya, terus jumlah barangnya berapa dengan susu UHT 3 harga 60.000 atau roti Alka strawberry 10 dengan harga 35.000 silver queen 2 harganya 30.000, total belanjanya 125.000 tapi sudah didiskon menjadi 112.500. Nah, uang yang diterima oleh kasir 120.000, kembaliannya itu 7.500. Nah, misal ingin lanjut, berarti bisa mengulang. Misal namanya Ibnu L12 Kiris. Misal dia mau beli minyak goreng aja 1. Selesai. Misal buat uang 20. Nah, dia ini identitasnya, ini jumlah barangnya cuma 1 karena minyak goreng cuma 1, terus total belanja 18.000 karena dia kurang dari 30.000 maka dia tidak mendapatkan diskon. Uang yang diterima oleh kasir yang dibawa Ibnu tadi 20.000 maka kembali 2.000. Nah, misal dicukupkan. Nah, mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.